Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Kali ini mulai ramai lagi kabar mengenai video yang dititipkan oleh Hasto kepada Chonye Bakri di Rusia beberapa saat setelah Pak Jokowi dipecat dari PDIP. Kali ini video yang diunggah di salah satu akun TikTok dituliskan dokumen Rusia mulai dibuka. Kita lihat dulu videonya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik, mengingat Presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting. Misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat
bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih, tegakkan kebenaran, Satyam Eva Jayate, merdeka. Kalau memang benar itu adalah salah satu video yang dititipkan kepada Chonie, ya malah sangat aneh dong. Kenapa begitu? Ya karena ternyata videonya adalah videonya Hasto sendiri, bukan video skandal seperti yang diucapkan oleh Hasto dan Chonie. Kalau videonya isinya begitu semua, ya malah membahayakan Hasto sendiri pastinya. Karena isinya hanyalah ujaran kebencian, malah sepertinya mengandung fitnah karena gak ada buktinya sama sekali. Isinya hanya dongeng yang diceritakan oleh Hasto saja. Apa jangan-jangan sebenarnya Hasto gak pegang bukti sama sekali? Atau hanya modal nekat saja untuk menjatuhkan nama Pak Jokowi saja? Dan kalau memang benar bentuk videonya seperti ini semua, ya cuma jadi penyebar hoax aja dong. Kalau benar begini, Hasto harus dihukum lebih berat lagi dan juga Chonie si Apem Wine juga harus dipulangkan untuk disidangkan pastinya. Karena sudah memfitnah mantan presiden. Video yang dipublikasikan itu tidak ada sama sekali menampilkan bukti, hanya cerita yang diucapkan oleh Hasto saja. Cerita kan bisa dibikin, bisa diskenariokan, dan bisa diucapkan kapanpun dimanapun. Ya benar, yang penting ceritanya tidak menjelek-jelekan seorang mantan kepala negara. Dan jangan seakan-akan cerita itu membuat sebuah atau beberapa kesalahan yang diperbuat oleh mantan seorang presiden. Ya, di video itu memang Hasto hanya bilang begini, kira-kira saya khawatir akan rentan dengan gratifikasi, hanya khawatir saja. Lalu apakah kekhawatiran itu menjadi kenyataan? Ya harus ada buktinya pastinya. Bukan sekedar kekhawatiran kemudian di khalayak umum, seakan-akan itu sudah menjadi kenyataan. Kan salah satu keluarga Jokowi juga sudah pernah datangi KPK dan mengklarifikasi kalau dia hanya nebeng kepada temannya. Makanya kasusnya juga gak akan dilanjutkan pastinya. Masa nebeng saja gak boleh? Yang ditebengin juga temannya, masa gak boleh? Di akhir video itu, Hasto dengan jelas mengatakan bahwa dia memang gak ada bukti untuk mengatakan itu semua, lah terus tujuannya Oppo mempublikasikan video itu. Kan lu gak pegang buktinya? Kok berani mengunggah video itu? Kalau dalam bahasa Jawanya kewanen. Logikanya begini, kalau memang yang diucapkan di video itu adalah sebuah kebenaran, maka KPK akan langsung menahan Kaesang dong. Tapi kan memang kasus gratifikasi lumayan rumit bro. Gak semudah yang lu bilang. Terus kalau itu adalah sebuah kebenaran, kenapa dikeluarkannya baru saat ini? Kan video itu sudah lama? Tapi kalau memang tidak ada kebenaran di video itu, Hasto bisa dijerat dengan pasal penyebaran fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, tindakan yang meresahkan masyarakat dan pelanggaran ITE. Jadi bersiaplah ya. Jangan sampai omonganmu itu malah menjadi senjata yang menyerangmu sendiri nantinya. Masih ingat? Beberapa fitnah yang ditujukan kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Di antaranya terong bulurah. Akhirnya dokumen Apem Wine keluar. Lalu OCCRP yang akhirnya klarifikasi kalau mereka gak punya bukti sama sekali mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan yang menarik tuh ada sebuah video yang gue sendiri gak tahu tujuannya apa dari salah seorang pedagang kain yang menyatakan kalau dia dapat bocoran video-video yang dititipkan kepada Chonie. Langsung dari Chonie-nya. Tapi sayangnya malah dibantah oleh Chonie sendiri dan meminta agar videonya itu di-take-down saja. Hahaha. Hai, ini untuk saya tujukan kepada Pak Rian Koto, namanya kalau nggak salah, di Padang, yang kesehariannya sering pakai motor kesana kemari menjual dagangan kain di kayaknya Pak ya. Saya tuh heran, saya dapat banyak sekali video potongan TikTok, potongan WhatsApp, potongan Instagram, dan sangat viral kelihatannya ketika Bapak membacakan seolah-olah saya memberikan pernyataan dari Rusia tentang dokumen dari Pak Hasto Kristianto. Dan yang Anda sebutkan itu terkait FPI lah, inilah, itulah. Pak Rian Koto, please,
saya itu hanya ketitipan, dititipi dengan menandatangani notaris, di mana saya hanya dititipkan dokumen. Artinya saya itu tidak boleh mengedarkan, membuka, mengumumkan, memindah tangankan, and so on and so forth. Jadi Pak, tolong di take out, kalau Bapak mau viral, jangan bawa nama saya. Apalagi Bapak sebutkan seolah-olah itu adalah dokumen yang saya buka gitu. Ya Pak Rian Koto ya, I don't know you, but please, jangan bawa nama orang tanpa izin. Kayaknya nggak polite. Thank you Pak, bye. Kan lucu, mau dibantuin malah yang niat bantuin jadi lawan. Dan tepat beberapa saat setelah video ini keluar, Chonia upload foto setengah wajah mirip Pak Jokowi dengan caption begini. Ketua @official KPK, ayo segera tanda tangani juga surat pemanggilan periksa tersangkakan dan tahan makhluk satu ini yang ramai dibicarakan pemberitaan diduga korupsinya di seantero negeri dunia. Ayo, terang benderangkan Indonesia. Halah, lu omongannya gak bisa dipegang juga. Dulu lu pernah bilang mau bongkar dokumen yang dititipkan ke lu kalau Hasto sampai ditahan. Tapi giliran Hasto ditahan, lu bilang, lu cuma dititipkan saja dan di perjanjiannya gak diperbolehkan memindah tangankan, menyebarkan atau apapun itu. Wakakakaka, lucu emang satu orang ini. Dan yang beredar saat ini berarti bukan video yang dititipkan ke lu ya Bu Chonia. Atau salah satu video yang sama dengan yang dititipkan ke lu ya Bu Chonia. Atau memang ini video yang dititipkan ke elu dan elu secara diam-diam membagikan video ini kepada salah satu teman elu? Kemungkinan yang akan terjadi setelah video ini tersebar luas adalah Hasto akan dicecar banyak pertanyaan lagi pastinya. Dan Chonia Apemwain, jangan sampai ngomong yang lain lagi lu ya. Dulu lu pernah bilang juga kalau Pak Prabowo hanya akan menjabat presiden selama 2 tahun saja. Bisa saja Pak Prabowo diracuni. Alah lu tuh kebanyakan mikir negatif. Terus elu bilang elu gak akan ngurusi urusan pribadi orang lain. Tapi yang elu urusin itu urusan pribadi orang lain cuk. Pak Jokowi adalah seorang pribadi. Dan elu benci ketika elu diserang secara pribadi. Ya kalau elu gak mau diserang secara pribadi, elu jangan nyerang pribadi duluan dong. Ah, tapi memang jika video ini adalah salah satu video yang dititipkan kepada Chonia, baik yang dipegang sama Chonia atau hanya salinannya saja, maka besar kemungkinannya kalau video-video yang lain juga bentuknya seperti ini juga. Isinya cerita dan dongeng pengantar tidur saja. Dengan disebarluaskannya video-video ini, Chonia Bakri sudah mulai nyari aman. Dia bilang ke salah satu media kalau dia hanya dititipi saja. Tidak diperbolehkan menyebarluaskan, bahkan membukanya pun gak boleh. Jadi yang menyebarluaskan itu orang lain pastinya dan bukan Chonia pastinya. Tapi bisa tanpa membuka isi dokumen yang dititipkan. Chonia mengirimkan salinan dokumen itu kepada temannya atau siapalah. Dan itu Chonia akan bebas. Karena yang dikirimkan adalah salinan dokumen, bukan dokumen asli. Dan dia gak membuka dokumen itu. Pintar dan cerdas lu Bu. Ya apapun alasannya, apapun yang lu bilang harus ada buktinya, jangan asal jeplak saja. Asal jeplak siap dikeplak. Hahaha, Bu Chonia juga pernah bilang kalau dia gak pernah bohong, lalu ada beberapa omongan dia yang gak sesuai faktanya, apakah itu bukan kebohongan? Kalau bukan, yang disebut kebohongan yang seperti apa? Aneh. Sepertinya emang seru kalau ngomongin Hasto dan Chonia ini ya, kayaknya emang pasangan yang serasi, kenapa mereka gak hidup bersama aja ya di penjara. Pada video itu, Hasto membahas juga mengenai revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan kinerja KPK. Di sana Hasto mengatakan begini, kira-kira akan diperlukan dana sekitar 3 juga US dollar untuk mengegolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan kenapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Alasannya gak nyambung belas. Kalau memang itu beneran terjadi golnya Undang-Undang KPK itu karena ada dana 3 juta US dollar ini. Sangat banyak sekali alasannya. Bisa jadi dana 3 juta US dollar ini yang mengeluarkan dari PDIP. Dan yang mengegolkan juga salah satunya PDIP. Lalu Pak Jokowi salahnya di mana? Apa gara-gara yang bilang adalah menterinya Pak Jokowi, lalu itu sudah dipastikan perintah Pak Jokowi juga? Belum tentu cuk. Dulu banyak menteri yang berharap agar Pak Jokowi bisa 3 periode. Dan itu bukan atas perintah Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi membuktikan kalau beliau gak mengharapkan sama sekali adanya 3 periode itu dengan tidak merubah undang-undang pemilunya. Toh yang bisa merubah undang-undang kan DPR. Gimana sih? Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan.
Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas! Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.